Good morning. Selamat pagi, shalom semuanya. Haleluya. Merry Christmas. Merry Christmas, selamat Natal. Senangnya ya, my darling, semua berkumpul bersama dengan orang-orang yang dikasih. Yang pasti, dimanapun Anda berada, engkau tidak pernah sendirian. Karena Bapa Surgawi menyertai, tidak pernah meninggalkan engkau. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sampai hari ini boleh ada dalam hidup kami bukan karena kuat dan gagah kami. Kami mengucap syukur untuk rancangan-Mu, untuk pribadi-Mu yang hebat dalam hidup ini. Dan biarlah Tuhan, di Natal tahun ini Tuhan, setiap orang Tuhan yang mengikuti morning devotion hari ini boleh mengalami kehangatan kasih-Mu yang luar biasa. Karena tidak pernah anak-anak-Mu ditinggalkan sendirian dan dibiarkan begitu saja. Namun Kau selalu menyertai Tuhan. Kasih setia-Mu yang lebih dari hidup nyata di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Menyertai sampai selama-lamanya. Amin, amin. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di
bersyukur. Persembahkanlah persembahan yang kudus dan berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang ada bagi kami hari ini Tuhan. Gak berasa waktu terus berlalu dengan begitu cepat. Waktu berlalu dengan begitu banyak kejadian yang kami alami bersama dengan Tuhan. Tapi satu hal yang pasti kami tahu bahwa Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu. Untuk memberikan promosi, untuk mengubahkan kami, untuk menyadarkan kami, untuk mengingatkan kami. Allah tetap turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan kami mau berkata sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Bapa, ketika kami masih bisa bernafas hari ini, biarkan setiap tarikan nafas kami menyadarkan diri kami betapa waktu itu sungguh-sungguh sangat berharga. Setiap tarikan nafas kami menyadarkan kami bahwa kami ini hanyalah ciptaan-Mu yang harus terus mengabdi, melakukan setiap rencana-Mu. Biarkan dalam setiap tarikan nafas kami menyadarkan kami betapa semua yang kami punyai itu gak ada apa-apanya kalau kami gak punya Yesus. Biarkan kami mengerti bahwa apa yang kami miliki adalah milik Yesus. Dan jadikan kami pengelola yang bertanggung jawab. Jadikan kami menjadi pengelola untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, untuk bisnis kami, untuk setiap harta benda yang kami miliki. Jadikan kami pengelola-Mu ya Tuhan. Bapa, biarkan dalam setiap tarikan nafas kami terus mau berkata, ini aku, pakai aku Tuhan. Ini aku mau diperlengkapi. Ini aku mau menjadi alat-Mu. Walaupun usia kami sudah tua, tapi kami mau tetap menjadi alat-Mu. Katakan itu kepada Tuhan, coba Tuhan. Aku yang sudah berusia lanjut, katakan ini aku Tuhan, Kau bisa pakai aku dalam nama Yesus. Yes, terima kasih. Kau dengar setiap ucapan dari setiap umat-Mu. Dan Kau pakai mereka menjadi alat keagungan-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami. Kami percaya firman-Mu adalah segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semua sekali lagi. Shalom. Merry Christmas. Merry Christmas. Selamat Natal ya semuanya. Haleluya. Saya berdoa biarkan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program Morning Devotion ini, engkau bukan hanya mendengar, tapi engkau mau mempraktekkannya. Amin. Engkau bukan hanya diperlengkapi, tapi engkau juga mau memperlengkapi. Haleluya. Engkau mau menjadi salurannya Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan, dipulihkan. Amin. Enggak ada kata terlambat. Ya, buat yang sudah lanjut umurnya, enggak ada kata terlambat. Selama masih ada nafas, di situ masih ada kesempatan untuk engkau bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan, pelayan-pelayannya Tuhan. Amin. Nah, di episode kali ini ya, saya akan memberikan tema orang-orang Majus dari timur. Nah, mereka berhubungan sekali dengan kelahiran Yesus ya. Bahkan saya percaya kalau nggak ada mereka, nggak ada yang mempersembahkan persembahan kepada Yesus ya. Karena justru ada mereka sehingga ada persembahan yang dipersembahkan kepada Yesus ketika Yesus lahir ke tengah dunia ini. Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-2 saja ya. Oke. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem
di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Perhatikan, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Wow. Orang Majus ini luar biasa. Walaupun mereka nggak punya label status sebagai orang yang percaya, tapi mereka ngerti tentang nubuatan. Dan mereka tahu pesan Tuhan. Ini yang luar biasa. Makanya itu saya percaya Tuhan itu kalau mau memakai itu suka-sukanya Tuhan memang. Ya, kita nggak bisa lawan, kita nggak bisa tolak, kita nggak bisa banding-bandingkan. Ya, itu hak prerogatifnya Tuhan. Orang-orang Majus ini mereka bukan orang yang percaya. Mereka berasal dari timur. Nah, beberapa tafsir berkata mereka dari Babilonia. Ya, ada yang berkata mereka dari Tiongkok. Ya, oke lah, masing-masing punya tafsirnya, ya. Karena kalau kita mempelajari tentang sejarahnya, memang semua ada fakta-faktanya. Ya, tapi sekali lagi itu tafsir. Tetapi yang jelas yang mau saya sampaikan hari ini juga adalah mari kita melihat, paling tidak kita mengerti tentang orang-orang Majus ini. Siapakah orang-orang Majus ini? Firman Tuhan tadi berkata mereka berasal dari timur atau negeri timur. Mereka itu adalah golongan imam. Dan mereka adalah kaum yang terpelajar. Jadi dengan kata lain mereka itu kalau secara strata ekonomi mereka kaum berada dan mereka orang-orang yang berpendidikan. Artinya mereka paham ilmu perbintangan. Nah, makanya ketika mereka melihat bintang, mereka tahu, oh ini tuh maksudnya. Gitu. Sementara kita lihat bintang, kita cuma berkata, oh bagus, gitu doang. Kalau mereka enggak, mereka lihat satu bintang, mereka udah ada artinya. Oh ini maksudnya, mereka tahu. Jadi mereka orang-orang terpelajar. Mereka adalah golongan imam di suku mereka. Dan mereka adalah salah satu suku yang berprofesi sebagai penafsir mimpi. Itu mereka. Jadi mereka bukan cuma pandai melihat bintang sehingga bisa mengartikan. Tapi mereka juga pintar, pandai untuk apa? Menafsir mimpi. Karena kadang-kadang kita kan ada punya mimpi-mimpi kan. Aku mimpi ini, aku mimpi ini. Ya itu bisa dipakai Tuhan juga untuk berbicara. Dan mereka punya keahlian untuk bisa menafsirkan mimpi. Saya jadi teringat siapa ayo dalam Alkitab. Ya, yang juga pandai dalam menafsirkan mimpi. Daniel. Jadi saya cuma mau mengajak setiap kita semua. Kalau kita betul-betul melekatkan diri sama Tuhan. Tuhan tuh kasih talenta sama kita. Bisa jadi kau diberikan talenta untuk apa? Menafsirkan mimpi. Wah itu keren loh. Yang dicari orang pasti. Itu adalah karunia, talenta daripada Tuhan. Kemudian orang-orang Majus ini juga punya keahlian untuk melihat peristiwa di masa depan dengan cara melihat bintang. Jadi mereka melihat bintang, mereka udah tahu ada peristiwa apa di depan. Makanya ketika mereka melihat bintang, hati mereka bersorak, wow betul nubuatan itu. Akan lahir raja dan mereka dari timur, mereka datang ke Yerusalem, sebuah perjalanan yang bukan 1 jam 2 jam, berhari-hari Bapak Ibu Saudara, berbulan-bulan harus mereka tempuh, sebuah perjalanan yang jauh, tapi itu mereka lakukan. Mereka punya keahlian untuk melihat masa depan melalui bintang-bintang itu. Ini yang luar biasa dari orang-orang Majus ini. Nah, sekarang wilayah mana sih yang disebut timur gitu kan? Ada beberapa tafsir, tadi saya sudah sempat singgung di awal. Tetapi yang jelas saya mempercayai bahwa orang Majus berasal dari Babel. Saya percaya itu karena orang-orang Israel pernah mereka dibuang ke Babel.
Ada berapa orang Majus? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang masih juga menjadi perdebatan. Ada orang yang berkata 3. Dilihat dari persembahannya, emas, kemenyan, dan mur. Nah begini, memang persembahannya ada 3, emas, kemenyan, dan mur. Tapi bukan berarti yang memberikan adalah orang atau ada 3 orang, enggak. Saya di tempat ini ada 3. Kalau kami kasih persembahan 4, nah terus nanti semua bertanya, loh yang satu lagi siapa yang kasih persembahan? Bisa jadi yang Danu kasihnya 2. Saya kasihnya 1, istri saya kasihnya 1. Jadi kalau kita menafsirkan hanya dari jumlah persembahan yang diberikan saja, saya rasa terlalu maaf saya katakan ini, kurang belajar gitu. Karena dalam tradisi mereka, ketika mereka melakukan sebuah perjalanan yang jauh, saya mendapatkan bahwa mereka selalu berkelompok. Bahkan bukan cuma sekedar orang-orang Majus ini yang berkelompok, mereka punya pengawal. Jadi kalau boleh saya berkata, rombongan mereka itu banyak. Kira-kira berapa Pak? Yang jelas lebih daripada 3. 12, minimal 12 atau bisa 12 ke atas. Itu satu rombongan. Jadi saya mau mengatakan kepada setiap kita bahwa kita perlu belajar lebih lagi tentang firman Tuhan. Ini program Morning Devotion ya, saya nggak akan bisa membahas lebih dalam. Tetapi yang jelas orang Majus dari timur itu adalah dari Babel. Dan mereka adalah berkelompok. Ya, dan mereka datang kepada Yesus untuk apa? Untuk mereka melihat raja yang baru lahir itu. Ini yang luar biasa. Untuk itu poin pentingnya mau saya sampaikan dari kisah orang-orang Majus ini adalah apa? Yang pertama Matius 2 ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Perhatikan, kami telah melihat bintangnya. Jadi mereka tahu Yesus Raja itu sudah dilahirkan karena mereka melihat apa? Bintangnya. Apa yang mau saya sampaikan bahwa setiap kita dalam perayaan Natal kali ini, tahun ini adalah yang pertama, gunakan talentamu untuk melayani Tuhan. Orang-orang Majus ini luar biasa. Mereka orang yang bertalenta, mereka orang yang punya karunia. Dan mereka gunakan itu untuk apa? Untuk melayani. Ini loh yang luar biasa. Sementara kita yang punya label orang percaya, kita seringkali kalau disuruh pelayanan kita berkata, aduh Pak jangan Pak, dia aja Pak. Aduh Pak belum waktunya Pak. Saya kadang-kadang kalau ketemu orang seperti ini yang berkata, Pak belum waktunya. Saya akan bertanya sama dia, kapan waktumu? Kalau sudah di ruangan ICU kah? Ya, ketika engkau sudah maaf ya, setengah badanmu stroke baru engkau mau melayani Tuhan. Orang-orang Majus ini menggunakan talentanya untuk melayani Tuhan. Memang tidak ada kata terlambat, betul. Tapi yang jelas, layani Tuhan dengan talenta yang ada padamu. Banyak orang diberikan talenta, tapi talenta itu dikubur. Ataupun juga banyak orang memiliki talenta, tapi hanya digunakan untuk bisnis dan juga bekerja. Sedikit orang yang menggunakan talentanya untuk melayani. Orang seringkali mendorong orang lain untuk melayani, tapi dia nggak mau melayani. Orang seringkali bisa memberikan penilaian, tapi orang itu nggak mau terlibat di dalamnya. Saya cuma mau berkata orang-orang seperti itu adalah orang yang hanya menggunakan talenta mereka untuk bisnis atau untuk bekerja. Mari hari ini talenta apapun yang Tuhan berikan kepadamu, gunakan itu untuk engkau melayani Tuhan. Katakan amin. Talenta harus digunakan bukan cuma buat bisnis ataupun bekerja, tapi talenta juga harus digunakan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Perhatikan, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Perhatikan itu tadi, sujud menyembah dan membuka tempat
harta bendanya dan mempersembahkan persembahan. Yang kedua yang kita bisa belajar dari orang-orang Majus ini adalah apa? Punya hati penyembah dan juga pemberi. Ini yang luar biasa. Tuhan gak cari suara kita, tapi Tuhan cari hati kita yang mau menyembah. Amin. Sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadilah penyembah-penyembah Tuhan yang berkenan. Bukan jadilah pengkhotbah-pengkhotbah yang berkenan. Karena ada banyak orang berkhotbah, tapi dia tidak bisa menyembah Tuhan. Ada banyak orang yang memberitakan firman, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Jadilah penyembah. Saya berdoa supaya di tahun ini setiap kita menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Apa sih kerjaan kita nanti di surga? Cuma satu, memuji, menyembah. Kalau engkau gak membiasakan dirimu mulai dari sekarang memuji, menyembah Tuhan, di surga lu cuma pelongo-pelongo lihat doang kanan kiri. Di paling ujung lagi, paling belakang. Jadilah penyembah, tetapi juga jadilah pemberi. Jadilah orang yang murah hati. Saya mau tantang Bapak Ibu Saudara dalam kau merayakan Natal tahun ini. Apa yang sudah kau berikan kepada Tuhan? Pak, saya sudah memberikan waktu saya. Yes, oke, good. Pak, saya sudah memberikan tenaga saya. Oke, good. Tapi yang mau saya tantang adalah, sudahkah engkau mempersembahkan harta bendamu buat Tuhan? Jangan keki, jangan anti kalau kita berbicara tentang persembahan kepada Tuhan. Karena saya mau katakan, orang yang hitung-hitungan sama Tuhan, hati-hati. Kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita gak akan bisa bayar apa yang Tuhan sudah berikan sama kita. Amin. Jadilah penyembah dan jadilah pemberi. Di momen Natal ini, berilah yang terbaik kepada Tuhan. Berilah yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya yang ketiga adalah Matius 2 ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Perhatikan, diperingatkan. Yang ketiga, latih dirimu untuk punya kepekaan akan suara Tuhan. Saya tuh percaya Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Tuhan masih berbicara. Tuhan bisa berbicara lewat mimpi. Tuhan bisa berbicara lewat firman Tuhan yang kita baca. Tuhan bisa berbicara ketika engkau dengar firman Tuhan seperti ini. Tetapi saya juga mau berkata, Tuhan bisa berbicara juga secara audible di telingamu. Latih kepekaanmu untuk kau dengar suara Tuhan. Terkadang kita ada salah. Kita pikir suara Tuhan, tapi ternyata bukan suara Tuhan. Tapi jangan menyerah. Jangan menyerah. Latih terus dirimu. Karena saya percaya perkara-perkara di depan akan diberitahukan kepada orang-orang yang takut akan dia. Apa yang terjadi kepada seseorang akan diberitahukan kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Latih kepekaanmu Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini saya terus belajar. Hari-hari ini saya terus memberikan diri saya untuk saya mendengarkan suara Tuhan. Pak, pernah salah gak? Pernah. Saya pikir suara Tuhan tapi ternyata bukan suara Tuhan. Artinya pernah salah. Tapi saya gak menyerah. Saya terus melatih diri saya untuk saya peka akan suara Tuhan. Dan puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Karena dialah sumber daripada segala sesuatu. Latih diri kita untuk kita peka akan suara Tuhan. Amin. Yang terakhir, Matius 2 ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Herodes ini kan tukang tipu dia. Dia bilang aku akan menyembah. Padahal sesungguhnya dia sudah mempersiapkan prajurit. Dia sudah mempersiapkan senjata. Dia sudah mempersiapkan jebakan. Dia sudah mempersiapkan rancangan jahat. Untuk apa? Membunuh bayi Yesus. Tapi dia berkata, aku tidak menyembah dia. Poin yang keempat yang juga
yang sangat penting adalah apa? Belajarlah untuk engkau tahu membedakan yang benar dan yang salah. Belajar. Karena gak semua yang di sekitarmu itu betul-betul mengasihi engkau tuh dengan tulus. Belajarlah untuk engkau bisa apa? Membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ada tindakan-tindakan yang kalau kau lakukan, tindakan-tindakan itu salah. Engkau harus tahu, oh ini salah, gak bisa. Oh ini benar, lakukan. Saya percaya ada Roh Kudus dalam diri kita yang akan mengajari kita, menuntun kita. Pada waktu itu orang-orang Majus, ya memang tidak ada Roh Kudus dalam diri mereka. Tapi mereka tahu membedakan yang benar. Apalagi kita yang ada Roh Kudus di dalamnya. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, belajarlah untuk kau bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang salah buang jauh-jauh, lupakan. Kubur. Yang benar hidupi. Walaupun kau disalah mengerti, kau disalahkan, gak apa-apa, asal itu benar, pegang terus. Selama engkau ada dalam kebenaran, selama engkau ada dalam dikaisuninya Tuhan, maka jalani itu semua. Amin. Saya berdoa di hari ini dalam kita merayakan perayaan Natal, mari jangan mau kalah dari orang-orang Majus. Mereka orang-orang dari timur, dari Babel. Tapi mereka begitu melihat bintang itu, mereka percaya akan nubuatan daripada para nabi. Dan mereka dipakai Tuhan. Dan nama mereka tertulis di dalam Alkitab kita dari generasi kepada generasi. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Hamba terus melepaskan yang baik daripada Tuhan atas umat-Mu. Bapa, tolong umat-Mu. Biarkan mereka terus melatih kepekaan mereka. Biarkan mereka diberikan hikmat untuk bisa membedakan yang benar dan yang salah. Mereka diberikan keberanian untuk bisa memutuskan melakukan yang benar dan membuang yang salah. Berkati setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. God bless.